Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan membahas topik bagaimana untuk tidak menyerah. Mau tahu bagaimana kuat-kuat dan tidak menyerah? Mari masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo semua pemirsa Life Unlimited, apa kabar? Ya, saya harap semua baik-baik dan penuh sukacita. Tapi kalau tidak, kalau ada yang perlu didoakan, lagi hadapi sesuatu, boleh juga hubungi kami dan ada tim call center yang siap untuk mendoakan semuanya. Dan kami harus bersyukur lihat mukjizat Tuhan terjadi. Ya, Tuhan sangat luar biasa dan saya bersyukur kita bisa jumpa di sini setiap minggu dalam program Life Unlimited ini. Bagi pemirsa yang sangat setia, wow, luar biasa sekali jumpa setiap minggu. Dan di luar pada ini pun di beberapa sosial media seperti TikTok, YouTube, dan yang lain-lain. Dan juga call center. Jadi setiap bulan saya terima laporan kesaksian dari pemirsa yang hubungi kami di call center, ada tim yang mendoakan, tim yang ceritakan, yang menguatkan iman, dan luar biasa sekali. Ada mukjizat, ada jawaban doa, ada banyak sekali hal yang terjadi. Kami sangat bersyukur untuk semuanya itu. Hari ini pun sebelum kita mulai, saya membaca satu kesaksian yang baru terjadi kemarin dengan seseorang ibu yang ada di Jawa Timur. Nah, ini kemarin dia baru operasi kanker payudara berapa bulan yang lalu. Tapi kemarin dia mau kontrol tenotogen. Dan puji Tuhan ibu ini berkata, hasilnya menyatakan semuanya sudah membaik. Jadi dia bersyukur dia bisa dapat ini adalah hasil baik. Wow, itu luar biasa. Itu benar-benar jawaban Tuhan yang luar biasa. Kami sangat bersyukur ibu ini sudah menjadi sehat kembali. Nah, kami percaya bahwa itu kesehatan itu terus Tuhan berikan. Ya, luar biasa sekali. Kalau yang lain boleh hubungi kami. Dan kami juga mau dengar kesaksian-kesaksian semua yang keluar dari pemirsa Life Unlimited. Nah, hari ini seperti saya katakan di awal, kita ada tema apa? Untuk kita belajar bagaimana jangan menyerah. Kenapa? Karena pemirsa setia sudah tahu bahwa kita belakangan ini melihat pelayanan Paulus dan hal-hal yang kita bisa pelajari. Kita belajar banyak hal. Baru kemarin kita belajar untuk berlangkah, rela lakukan yang baru ya. Untuk bagaimana lakukan hal-hal yang baru. Sebelumnya kita belajar bagaimana kita dapat mungkin dari awal pewahyuan, kasih karunia. Banyak hal yang kita pelajari. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan apa? Kita akan belajar untuk jangan menyerah. Nah, banyak orang dipanggil Tuhan, banyak orang mulai dengan baik, tapi masalahnya bagaimana mereka kadang-kadang berhenti di tengah jalan. Itu mungkin karena salah fokus, tidak ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi kita mau saling menolong satu dengan yang lain hari ini. Pasti pernah ada mungkin saat-saat kita semua pernah gagal. Nah, saya selalu katakan kepada siswa yang masuk sekolah Alkitab di mana saya mengajar dan memimpin, saya selalu ingatkan mereka seperti ini. Sebenarnya tidak pernah gagal selagi masih mau coba. Tidak ada kegagalan sampai titiknya kita menyerah. Kenapa? Karena berkata dalam firman Tuhan bahwa orang benar itu pun kan bisa jatuh. Jatuh 7 kali pun gagal terus. Tapi akan dibangkitkan, didirikan lagi di dalam Tuhan. Jadi kita tidak seharusnya takut kegagalan. Takut untuk itu semua. Tidak ada sebenarnya kegagalan kalau kita jalan terus. Jadi kita mau belajar hari ini jangan menyerah, tidak menyerah. Kita melihat orang yang punya alasan untuk paling banyak menyerah, Yesus. Ya, orang yang punya alasan paling banyak untuk menyerah itu Yesus. Karena Yesus pun datang menderita yang dia tidak layak menderita. Yesus datang dan mengambil dosa kita. Seharusnya enggak Yesus yang menderita seperti itu. Kan Yesus turun dari surga. Seharusnya mungkin pada saatnya pertengahan dia hadapi salib. Dia pikir, balik ke surga aja di mana semua sempurna. Nggak usah saya jalan ini. Yesus punya paling banyak alasan untuk menyerah. Tapi Yesus tidak menyerah. Dan yang kedua, Yesus pun tidak menyerah, itu memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Dia bukan orang kedua yang punya begitu banyak alasan untuk menyerah. Dia dari latar belakang yang cukup
berada, dihargai, dan dia tinggalkan itu semuanya untuk menjadi seorang rasul, di mana dia lewati banyak hal yang gak enak. Tapi kenapa dia bisa lakukannya? Kunci-kunci kenapa dia tidak menyerah, saya percaya bisa menjadi kekuatan bagi kita hari ini, supaya kita juga tidak akan menyerah. Amin. Jadi sebelum kita masuk dan membaca contoh-contoh daripada Rasul Paulus, mungkin semua bisa menguatkan diri dengan kita nyanyikan satu lagu sampai akhir hidup. Mari ini menjadi dorongan hati untuk kita semuanya melalui lagu pujian ini. Amin. Nah, bagaimana kita semua bisa menjadi setia sampai akhir? Pasti itu bukan dengan kekuatan diri sendiri. Kita bahkan tidak bisa merasa bangga atau muliakan diri kalau kita merasa kita setia sampai akhir. Karena kita tahu kuncinya untuk setia sampai akhir. Itu adalah apa? Karena ada kekuatan daripada Yesus. Rasul Paulus pun menjelaskan hal ini. Mari kita masuk langsung dalam firman Tuhan, belajar dari apa Rasul Paulus, orang yang setia sampai akhir, ajarin kita semuanya. Dalam 2 Korintus pasal 4, dia katakan, tetapi harta ini kami punyai. Dalam bicara tanah liat, itu kita, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi poin yang pertama hari ini, kita tidak menyerah. Kenapa? Karena ada kekuatan ilahi, ada kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Kalau dengan kekuatan diri sendiri, wah cepat sekali menyerah. Siapa yang kuat? Siapa yang tahan? Ya, gak bisa loh. Jadi seharusnya kan kita, anak Allah, berbeda dengan orang di dunia. Kalau orang di dunia kan yang dari kekuatan diri sendiri, ya mungkin gak bertahan. Tetapi seharusnya beda kita. Karena kita tidak mau mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi kekuatan daripada Allah. Kadang-kadang pun orang pun tanya, mau katakan, ya, oh Susan bagaimana kamu tahan di Indonesia melayani 20 tahun. Kan kamu datang perempuan muda, bagaimana tahan melayani seperti ini, ditolak, di apaan. Oh, kamu orang hebat ya. Bukan. Kalau dari kekuatanku mungkin hanya tahan berapa lama? 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun. Bagaimana 20 tahun? Itu hanya bukan karena saya hebat. Itu Tuhan yang hebat. Jadi setelah Rasul Paulus katakan ini, bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah, bukan saja yang sedikit-sedikit, cukup-cukup. Kekuatan yang berlimpah-limpah karena bukan dari diri sendiri, itu adalah kekuatan Allah. Bukan dari diri kami. Nah, dia menjelaskan. Dia berkata apa? Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, berkata apa ini? Jadi mereka ingat-ingat akan Yesus terus. Mereka tidak menyerah. Sekalipun bukan hidupnya mudah terus, bukan berhasil terus, tapi mereka tidak menyerah karena mereka ingat. Yang pertama itu karena ada kekuatan Allah, tidak tergantung kepada kekuatan diri sendiri. Tapi juga di sini mereka tidak menyerahkan apa? Karena ada Yesus. Mereka ingat-ingat terus bahwa mereka sudah alami bersama dengan Yesus. Mereka ingat terus bahwa sebenarnya manusia lama itu sudah mati bersama dengan Yesus. Mereka sudah terima hidup baru dengan Yesus. Jadi mereka ingat-ingat terus, Yesus sudah disalibkan bagi kami. Kami manusia lama ikut disalibkan dengan Yesus. Sudah ada hidup baru dengan Yesus. Sudah ada roh Yesus. Mereka ingat terus apa yang Yesus sudah lakukan bagi mereka. Seperti saya katakan tadi, teladan terutama kita bukan Rasul Paulus loh. Teladan terutama selalu ada Yesus, Yesus, Yesus. Karena Yesus tidak menyerah. Makanya itu menjadi alasan terutama untuk kita tidak menyerah. Dan itu Yesus sebagai teladan bagi Rasul Paulus, kita bisa lihat Rasul Paulus dapat alami hal-hal tidak menyerah. Alami yang paling parah. Apa itu? Pernah ada satu titik di mana Rasul Paulus dilemparin batu sampai dianggap mati dan dia terus bangkit. Dia tidak berbaring di situ, sudahlah Tuhan ambil rohku. No, dia tahu masih ada hal-hal mau dijalani. Dia bangkit berdiri padahal udah sampai hampir titik kematian. Berjalan ke tempat lain. Nah, menarik sekali kalau sebentar lagi kita akan tonton sedikit dalam kartun, kita akan lihat kisah ini. Sebelum mereka tolak sampai dibunuh, dilemparin batu, sebelumnya karena mereka lakukan mukjizat, ada orang yang disembuhkan mukjizat besar terjadi, orang hampir mau angkat mereka seperti dewa-dewa, menyembah mereka. Jadi kita bisa lihat, Rasul Paulus tidak menyerah. Padahal baru saatnya dibuat besar tinggi di mata manusia, sampai dibuat paling rendah hanya dengan dibedakan beberapa saat. Wah, itu kan perasaan manusia ya. Wah, tinggi. Wah, ditolak. Mungkin kita pernah alami. Tidak sampai segini mungkin. Tapi yang luar biasa. Karena ada Yesus. Ada alasan untuk bangkit kembali. Mungkin kita saksikan dalam video yang singkat ini. What is this noise? The gods have come down to us in human form. One spoke with the eloquence of Hermes. The other was like Zeus himself. Then we must sacrifice in their honor. Sounds like an even bigger crowd today. Awesome! Friend, what is happening? They are going to your temple to sacrifice. They say you are Zeus in human disguise. Me? I am not their god, Zeus. And they think you to be Hermes. Really human beings, just like you. Please give up all this foolishness. Turn to the living God. Friends, listen to me. I bring you the message of the one true Quickly, God. children. He should be stoned. Stone him! Paul. We thought you were dead. But I knew it could not be. We still have much to do, and I will not do it alone.
always the son of encouragement. My friend, you are right. There is much work to be done. Ya, saya harap semua bisa mengerti dari mungkin subtitle apa yang terjadi di situ. Kalau mau baca kisahnya ini bisa dibaca. Itu adalah kejadian di Listra di Kisah Para Rasul 14. Ya, di mana kita bisa lihat bagaimana dari ditinggikan, mereka tidak terima posisi dewa. Mereka katakan, no, kami hanya manusia. Dari situ beritakan Injil, ditolak, dilemparin dengan batu sampai memati. Tapi bangkit. Nah, dia pergi kenapa? Karena ada Yesus. Dan karena tahu tujuannya belum selesai. Dia belum selesai semuanya dia melakukan. Sampai saya mau katakan kita pun tidak menyerah. Karena kita jadi kesaksian bagi orang lain. Paulus bangkit karena ada teman-temannya. Paulus bangkit karena dia tahu. Dia masih ada tujuan orang lain akan melihat. Kadang-kadang kita lupa. Hidup kita berdampak. Kadang-kadang kita lupa ada Tuhan yang maha kuasa di dalam kita. Jadi tidak ada alasan putus asa. Ada Yesus yang sudah kalahkan maut di dalam kita. Masih bisa bangkit. Dan ingat apa yang kita alami. Kenapa hari ini kita punya teladan Paulus, karena sebelumnya ada Yesus. Dan setelah Paulus kan ada Timotius dan ada yang lain-lain. Sampai kita hari ini dan percaya hidup kita juga berdampak kepada yang lain. Rasul Paulus pun katakan hal ini. Dia pun menulis hal ini. Dia katakan sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Pada saat ini dia menjelaskan yang mereka alami, kadang-kadang susah yang mereka alami. Ya bagaimana hidupnya yang sebenarnya. Tapi dia katakan apa? Bahwa dia tahu hidupnya itu dapat membawa semakin banyak orang untuk percaya. Dapat semakin banyak orang ucapkan syukur kepada Allah. Makanya setiap program saya baca kesaksian. Saya baca kesaksian pemirsa apa yang dialami Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan. Nah, saya dengar kesaksian. Jangan jadi iri. Oh, orang itu bangkit terus. Oh, orang itu kuat terus. No, tapi seharusnya jangan fokus orangnya dalam kesaksian itu. Fokus Yesus. Bahwa apa yang Yesus dapat melakukan bagi mereka, Yesus dapat melakukan bagi kita juga. Amin. Terlalu banyak orang kadang-kadang fokus bagaimana melakukan mujizat itu. Fokus orangnya. No, fokus Yesusnya. Amin. Yesus yang dapat melakukan semuanya. Jadi kita tidak menyerah. Mungkin kita hadapi masalah-masalah. Ingat loh, Yesus tidak pernah janji kehidupan ini sempurna, baik-baik, nggak ada masalah. Tapi apa yang Yesus janjikan? Bahwa Dia yang menyertai. Jadi ada banyak alasan untuk kita tidak akan menyerah. Amin. Apa yang kita pelajari sampai saat ini? Kita belajar kita tidak akan menyerah. Kenapa? Karena ada kekuatan Allah di dalam diri kita. Kita tidak akan menyerah. Kenapa? Karena ada Yesus bersama dengan kita. Kita bukan seperti orang yang gak ada Yesus. Kita ada Yesus. Kita ada perbedaan besar. Yesus yang sudah kalahkan maut. Yesus yang sudah lakukan semuanya. Dia bersama dengan kita. Dan kita tidak akan menyerah. Ingat. Hidup kita pun menjadi kesaksian yang akan menjadi teladan dan dorongan bagi orang lain. Apa yang Yesus lakukan melalui kita. Dan kita tidak akan menyerah. Kenapa? Karena Yesus pun berjanji ada mahkota yang menunggu kita. Wah, luar biasa. Sekalipun semuanya yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita. Itu pun kekuatan Yesus. Tapi Yesus tetap akan menghargai kita, memberikan mahkota kepada kita nanti satu hari. Dan Rasul Paulus menanti-nantikan itu. Dia menunggu-menunggu itu. Kalau kita ceritakan Rasul Paulus, mungkin bisa ikut saya ke kota Roma. Di mana ada bangunan gereja yang begitu cantik menghargai Rasul Paulus. Basilika Rasul Paulus. Kita bisa belajar dan membaca firman Tuhan dari situ. Mari kita ikut saya ke kota Roma. Hari ini saya ada di gereja Rasul Paulus. Itu ada di kota Roma, Italia. Nah, ini tempat yang dipercayakan, tempat yang cantik sekali. Dipercayakan di mana Rasul Paulus
dikuburkan. Nah, jadi kalau kita ingat kematian Rasul Paulus, kita tahu bahwa Rasul Paulus itu tidak terkejut. Ya, dia tahu, bahkan dia sendiri mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa garis akhirnya sudah dekat. Saat dia menulis surat 2 Timotius kepada anak rohaninya, dia sudah mengatakan bahwa garis akhirku sudah dekat. Tapi dia sepertinya mengakhiri hidupnya dengan sangat bahagia sekali. Dia katakan bahwa aku sudah setia, sudah bertandingan dengan iman. Saya sudah mau sampai ke garis akhir, artinya sudah memenuhi panggilan. Dan dia katakan dengan iman yang besar-besarnya, sudah tersedia bagiku mahkota yang mulia yang akan diserahkan kepadaku. Nah, ini yang luar biasa kita lihat, kita bisa pelajari dari para Rasul Paulus. Dia mulai hidupnya dengan mungkin kurang baik, tidak mengikuti Tuhan, tapi dia mengakhiri dengan baik. Saat dia ketemu Kristus, semuanya berubah dan dia menjadi orang yang benar-benar setia dengan panggilan. Dia tidak kejar seperti awal hidupnya, dia tidak cari tempat yang dihormati, banyak uang, banyak orang ikuti, tapi dia akhirnya setia untuk jalani apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, ini adalah teladan bagi kita semua. Tidak masalah bagaimana kita awal mulai kehidupan ini, tapi bagaimana kita mengakhirinya yang penting. Dan itu bisa dengan kita pegang penuh kepada iman, kepada panggilan, kepada apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kita tahu yang tersedia bagi kita lebih indah daripada apa yang ada di dunia. Mahkota kemuliaan yang menunggu. Itu luar biasa. Amin. Ya, ayat-ayat yang saya sampaikan di situ terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4. Kita temukan firman Tuhan di situ. Rasul Paulus di akhir hidupnya, apa yang dia katakan? Kalau saya baca sekali lagi di mana kita bisa baca bersama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini pengakuannya dari Rasul Paulus. Tidak salah, kita bisa lihat ini memang terjadi dari kehidupannya. Dia menjadi kesaksian yang baik. Dengan kekuatan Yesus, dengan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya, dia dapat sampai akhir hidupnya, sampai mencapai garis akhir. Ini pasti ada kerinduan kita semua, tidak hanya hidup di dunia ini, tapi benar-benar menyelesaikan tugas kita ada di sini. Nah, ini yang dia katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Nah, mungkin kita merasa, ya pastilah, ya Paulus, kau layaklah. Ya, layaklah Paulus terima mahkota. Pastilah Yesus beri mahkota kepadamu, rasul yang terbesar yang pernah ada, ya setia sampai akhir. Tetapi yang luar biasa, kadang-kadang kita tidak baca bagian akhir, di mana Rasul Paulus katakan, itu bukan saja bagi dirinya. Coba perhatikan apa yang dikatakan di sini di bagian akhir. Dia katakan apa? Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kepada kita semua, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang rindu tahu bahwa Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Orang yang melihat, yang memang percaya Yesus akan datang lagi. Taulah berkata di sini, kita semua akan terima mahkota kebenaran, bukan saja Paulus. Nah, itu saya percaya berikan semangat kepada kita. Mengingatkan kita tentang yang terpenting yang akan datang. Membuat kita jangan menyerah karena ada masalah. Jangan menyerah karena sesuatu yang sementara yang dapat berubah. Segala sesuatu di dunia ini dapat berubah. Tetapi satu hal yang tidak dapat berubah, itu adalah firman Tuhan. Saya ingat ada satu waktu di mana ini kesaksian sedikit, di mana saya hampir mau menyerah. Ini cukup banyak tahun yang lalu saya terima laporan-laporan dari dokter. Pada waktu itu saya sakit demam tifoid. Nah, biasanya orang yang sakit demam tifoid itu dapat antibiotik, istirahat, dan beberapa bulan kemudian bisa sembuh. Tapi saya dapat itu terus-menerus beberapa kali. Saya sekalipun sudah dinokulasi, itu tidak berhasil, saya dapat lagi demam tifoid sampai terakhir kali itu sudah 1 tahun lebih sakit dan tidak dapat sembuh. Sudah berapa kali ke dokter, sudah makan antibiotik, sudah makan yang lebih tinggi, yang lebih kuat, sudah bed rest, tidak boleh jalan, lakukan pelayanan selama 2 bulan, benar-benar sakit menderita. Sampai dokter pun dah katakan,
Tidak ada jalan lagi. Mungkin itu sudah jadi kista ke dalam organ-organ, tidak tahu di mana, mungkin harus operasi. Kami sudah tidak tahu bagaimana lagi. Dan itu laporan terakhir yang saya terima, itu masih positif. Dan dokter tidak ada jawaban. Tapi saya bersyukur saya terima ayat firman Tuhan. Saya terima kebenaran firman Tuhan. Saya di situ hampir mau menyerah. Ya udah saya sakit begini, tidak ada jalan keluar. Tapi saya bersyukur kebenaran Tuhan membebaskan. Dan akhirnya saya terima pewahyuan bahwa oleh biru-birunya saya telah sembuh. Sekalipun laporan dari dokter katakan belum sembuh. Saya terima firman Tuhan yang katakan sudah sembuh. Saya pilih untuk terima laporan dari para Tuhan. Laporan yang lain dapat berubah, tapi laporan dari para firman Tuhan tidak dapat berubah. Dan tahu nggak, dengan saya terima pewahyuan itu, mulai merasa akhirnya semakin hari semakin lebih sehat. Sampai akhirnya saya bisa pulang kampung, saya lakukan beberapa hal. Dan saya pergi cek ke dokter. Saya cek darah sekali lagi. Dan tahu hasil yang keluar, akhirnya saya dapat hasil yang menunjukkan negatif, sudah sembuh. Nah itu dari sesuatu yang sebelumnya tidak dapat diubahkan dokter. Positif. Tapi Tuhan membuat itu menjadi negatif. Jadi kita terima janji-janji Tuhan, itu tidak dapat berubah. Segala sesuatu di dunia dapat berubah. Masalahmu, apa yang dihadapi, sakit penyakit, semuanya itu dapat berubah. Peganglah, fokuslah kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan saya percaya itu beri kekuatan, ingatin kembali. Yesus bersama dengan kita tidak akan menyerah. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Engkau yang sudah mengalahkan segala sesuatu. Engkau yang sudah mengalahkan maut pun, sudah mati bagi kami, sudah bangkit kembali, sudah memiliki kemenangan atas segala sesuatu. Engkau ada bersama dengan kami. Tidak ada alasan lagi untuk kami menyerah. Kami menaruh mata kami kepadamu, kami berlari terus. Terima kasih dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Saya berdoa untuk setiap orang pemirsa Life Unlimited saat ini. Apapun yang mereka hadapi, biar mereka tidak fokus kepada masalah, tapi mereka fokus kepada Yesus. Dan mereka terima kekuatan dari para Engkau, kekuatan dari Allah. Mereka tidak akan menyerah, tapi menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima. Amin. Amin. Kalau ada kesaksian yang luar biasa, jangan diam-diam. Tapi segera hubungi kami di call center. Kami menantikan kesaksian kabar baik dari para semua pemirsa. Dan sampai kita jumpa lagi di dalam program Life Unlimited. Wah, alamilah kekuatan Allah. Dan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati.